Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdasita Indriani dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Di sini saya akan mereview materi yang telah saya dapat dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Andri Franciscus Gultom, di mana pada review kali ini terdapat 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah kewarganegaraan Yahudi kuno. Kemudian yang kedua, kewarganegaraan menurut Plato. Dan yang ketiga, kewarganegaraan menurut Aristoteles. Sebelum ketiga poin yang akan saya bahas, saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah kewarganegaraan. Sejarah kewarganegaraan menggambarkan perubahan relasi antara individu dan negara, yang biasa disebut kewarganegaraan. Kewarganegaraan umumnya diidentifikasikan bukan sebagai aspek peradaban Timur, tetapi dari peradaban Barat. Ada pandangan umum bahwa kewarganegaraan di zaman kuno adalah hubungan yang lebih sederhana daripada bentuk kewarganegaraan modern, meskipun pandangan ini telah ditentang. Baik, langsung saja ketiga poin yang akan saya review. Yang pertama adalah kewarganegaraan Yahudi kuno. Satu pandangan adalah bahwa awal kewarganegaraan berasal dari orang Israel kuno. Orang-orang ini mengembangkan pemahaman tentang diri mereka sendiri sebagai orang yang berbeda dan unik, berbeda dari orang Mesir atau Babilonia. Mereka memiliki sejarah tertulis, bahasa yang sama, dan agama yang hanya terdiri dari satu Tuhan yang kadang-kadang digambarkan sebagai monoteisme etis. Sementara, kebanyakan orang mengembangkan identitas longgar yang terkait dengan lokasi geografis tertentu. Orang-orang Yahudi mempertahankan identitas bersama mereka meskipun secara fisik dipindahkan ke negeri yang berbeda seperti ketika mereka ditawan sebagai budak di Mesir atau di Babilonia kuno. Perjanjian Yahudi telah digambarkan sebagai perjanjian yang mengikat tidak hanya dengan beberapa orang atau pemimpin suku, tetapi antara seluruh bangsa Israel, termasuk pria, wanita, dan anak-anak dengan dewa Yahweh Yahudi. Kemudian yang kedua, atau poin yang kedua, yaitu tentang kewarganegaraan menurut Plato. Filsuf Plato membayangkan kelas pejuang yang mirip dengan konsepsi Spartan, di mana orang-orang ini tidak terlibat dalam pertanian, bisnis, atau kerajinan tangan. Tetapi, tugas utama mereka adalah bersiap untuk perang, melatih, berolahraga, terus-menerus seperti itu. Seperti praktik Spartan, komunitas ideal Plato adalah salah satu warga yang menyimpan makanan bersama untuk membangun ikatan bersama. Status kewarganegaraan dalam pandangan ideal Plato diwarisi. Ada 4 kelas terpisah. Ada hukuman karena gagal memberikan suara. Bagian penting dari kewarganegaraan adalah mematuhi hukum dan menjadi tunduk pada sistem sosial dan politik, dan memiliki pengendalian diri internal. Kemudian ada poin yang ketiga.
Poin yang ketiga adalah kewarganegaraan menurut Aristoteles. Menulis satu generasi setelah Plato dan berbeda dengan gurunya, Aristoteles tidak menyukai pendekatan berorientasi konsep Sparta. Dia merasa sistem alokasi tanah Sparta serta makanan komunal mengarah ke dunia di mana kaya dan miskin terpolarisasi. Dia mengenali perbedaan pola kewarganegaraan berdasarkan usia. Jadi, yang muda adalah warga negara dalam petik terbelakang, sedangkan orang tua adalah warga negara yang diawasi, dan dia mencatat bahwa sulit untuk mengklasifikasikan status kewarganegaraan beberapa orang, seperti warga asing yang masih memiliki akses ke pengadilan atau warga negara yang kehilangan hak kewarganegaraan mereka. Namun, konsep kewarganegaraan Aristoteles adalah peran yang dijamin secara hukum dalam menciptakan dan menjalankan pemerintahan. Ini mencerminkan pembagian kerja yang dia yakini sebagai hal yang baik. Kewarganegaraan dalam pandangannya adalah peran pemerintah dalam masyarakat dengan warga negara yang menguasai non-warga negara. Pada saat yang sama, tidak mungkin ada penghalang permanen antara penguasa dan yang dikuasai. Menurut konsepsi Aristoteles, jika ada penghalang seperti itu, kewarganegaraan tidak mungkin ada. Pengertian Aristoteles tentang kewarganegaraan bergantung pada pemisahan yang ketat antara publik dari privat, polis dari oikos, orang dan tindakan dari benda-benda, yang memungkinkan orang untuk berinteraksi secara politik dengan sederajat. Dalam pandangan Aristoteles, manusia adalah hewan politik atau zoon politikon. Orang-orang yang terisolasi tidak benar-benar bebas dalam pandangannya, seperti binatang, tanpa pengendalian diri atas hawa nafsu dan tidak dapat berkoordinasi dengan binatang lain. Dan karena itu tidak dapat menjadi warga negara. Dan seorang dewa begitu kuat dan abadi sehingga dia tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Dalam konsepsi Aristoteles, kewarganegaraan umumnya dimungkinkan tidak di negara atau kota kecil karena diperlukan partisipasi langsung dalam urusan publik dengan orang-orang yang mengetahui karakter satu sama lain. Baik, sekian review materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.